Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan Mbak Lia tentunya di studio FM pada saat ini dan juga pendengar setia Obsesi dimanapun Anda berada, kita pada hari sudah memasuki hari yang ketiga ya Mbak Lia ya, di tahun 2025, 3 Januari 2025, dan juga kalau kita sesuaikan dengan kalender Hijriah juga memasuki tanggal 3 ya, 3 Rajab tahun Hijriah. Mudah-mudahan dengan doa yang senantiasa kita panjatkan setiap hari, setiap kita di saat kita sholat, yang diperintahkan, yang dianjurkan Rasulullah dengan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa mengisi hari-hari kita di bulan Rajab ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, begitu ya. Dan salah satunya hari ini seperti biasa kita akan membahas topik dalam perspektif Islam terkait dengan sakofah Islam, yaitu tentang bagaimana sebetulnya Islam itu membahas tentang pajak. Dan kita tahu bahwa sudah sering sekali kita membahas bahwa Islam itu adalah merupakan ideologi, kita katakan merupakan minhajul hayah, merupakan way of life. Artinya kita memahami bersama bahwa Islam itu mengatur semua aspek kehidupan manusia, mulai dari masalah A sampai dengan masalah Z, termasuk di dalamnya yang kita bahas hari ini bahwa ternyata Islam itu membahas dalam sistem ekonomi, nizam iqtisadi fil Islam, tentang hal yang sekarang lagi sering kita perbincangkan mulai dari akhir tahun kemarin sampai dengan hari ini. Banyak kita memperbincangkan tentang kenaikan pajak PPN. Nah, banyak yang menanyakan sebetulnya Islam mengatur nggak tentang masalah pajak tersebut. Maka kita membahas pada hari ini, kita mengkaji dalam perspektif Islam, apakah sebenarnya pajak itu juga merupakan alat pembiayaan nasional, seperti apa aturannya dalam Islam, dan tentunya kita memahami juga bersama sebagai pembahasan awal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis misalnya, dan juga sistem ekonomi Ra'asmali atau kita katakan Suyui, itu sosialis. Maka tentunya yang namanya sistem ekonomi itu akan dipengaruhi oleh bagaimana ideologi yang mendasari sistem tersebut. Maka dalam sistem Islam, dalam perspektif Islam, kita akan membahas tentunya nizam iqtisadi, itu sistem ekonomi itu dalam perspektif kita katakan yang berdasarkan kepada ideologi Islam, dan ini otomatis berbeda dengan sistem ekonomi yang selain dari Islam, baik itu sistem ekonomi kapitalis yang sekarang memang lagi berada di tengah-tengah kita, demikian juga dengan sistem ekonomi sosialis. Nah, sekarang kita membahas yang pertama pada hari ini alurnya, kita membahas dulu bagaimana fakta tentang peranan pajak itu sebagai alat pembiayaan nasional dalam perspektif kita katakan kapitalis. Dan tentunya satu yang sangat khas kita katakan dalam obsesi, kita akan mengunci pembahasan ini, tentunya solusinya kita harus mengembalikan kepada bagaimana sebetulnya Islam pun mengatur tentang sistem ekonomi ataupun sistem iqtisadi fil Islam. Silakan nanti kalau pendengar obsesi yang tertarik lebih banyak mengkaji tentang sistem ekonomi Islam, saya di sini, kami dari tim obsesi mengambil terutama adalah ada 2 rujukan kitab, yaitu kitab nizam iqtisadi fil Islam, kemudian ada kitab Al-Amwal, gitu ya, sistem ekonomi dalam negara khilafah. Itu menjadi 2 buku yang boleh saya katakan Masya Allah, buku yang sangat lengkap sekali membahas tentang bagaimana sebetulnya Islam itu pun mengatur tentang sistem ekonomi yang itu yang kita katakan merupakan solusi dari semua permasalahan ekonomi yang kita rasakan sangat rumit begitu ya sampai dengan hari ini.
Baiklah, kita sekarang membahas dulu yang pertama tadi, bagaimana gambaran dari peranan pajak itu ternyata memang sangat dominan dan memang sesuatu yang tidak aneh kalau kita berbicara pajak dalam kerangka sistem ekonomi kapitalis yang kita rasakan sampai dengan hari ini. Kita berharap mudah-mudahan tentunya sistem ekonomi yang semakin kapitalis, yang semakin menyengsarakan ini bisa kita buang jauh-jauh. Tentunya harapan kita bagaimana kita kembali ke sistem ekonomi Islam yang dulu pernah diterapkan dan berjaya, bisa memberikan ketentraman bagi seluruh umat manusia, tidak hanya kepada umat Islam. Saya mulai dari pendapat dari ungkapan dari Benjamin Franklin. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini selain kematian dan pajak. Itu perkataan dari Bapak pendiri Amerika Serikat. Jadi artinya apa? Memang keberadaan pajak itu dalam sistem ekonomi Amerika yang kita katakan menjadi dedengkot dari sistem ekonomi kapitalis mengatakan seperti itu. Jadi yang pasti itu hanya kematian dan pajak. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa pajak merupakan komponen penting dari sistem ekonomi kapitalis, gitu kan. Pajak merupakan memiliki posisi yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengatur, mempengaruhi sistem ekonomi kapitalisme. Salah satunya dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi kapitalis pajak merupakan sarana dari negara untuk mendapatkan penerimaan. Nah, secara teori kalau kita mengatakan dari beberapa sumber, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Jadi artinya memang dia merupakan kontribusi wajib dan ada landasan, ada undang-undangnya, gitu kan. Artinya memang pajak itu dibebankan menjadi kewajiban dari masyarakat atau warga negara untuk pemerintah. Kemudian dikatakan bahwa pajak itu memang untuk menanggung biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan fungsi publik, gitu kan. Jadi keberadaan dari negara itu kan sebagai fungsi publik itu kan ada pendidikan, kesehatan, pembangunan, infrastruktur dan sebagainya, itu dikatakan merupakan pajak tadi digunakan untuk itu. Kemudian yang kedua sebagai tujuan regulasi, misalnya membatasi konsumsi beberapa komoditi dan sebagainya. Kemudian dan itu dikatakan menjadi alasan maka kenapa pajak itu menjadi kontribusi wajib, gitu kan. Kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, seberapa besar dikatakan bisa pajak dalam kapitalis itu dia dikatakan adil? Sangat relatif, gitu kan. Kenapa kita katakan sangat relatif? Kita contohkan satu tarif pajak penghasilan saja. Di berbagai negara itu dia berbeda-beda, gitu kan. Di negara-negara maju bahkan sampai pajak penghasilan itu sampai 50%. Di Jepang misalnya sampai 55%, Inggris 63%, Finlandia 66,7%, Belgia sampai 79,5%. Nah, ini kita katakan memang sesuai dengan penghasilan individunya. Jangan dibandingkan dengan pajak penghasilan ini dengan negara kita di Indonesia dengan negara-negara maju, begitu kan, karena itu sangat tergantung pada tingkat penghasilannya. Nah, yang jadi pertanyaan penting memang yang jadi fokus kita, bagaimana dengan pajak pertambahan nilai PPN, gitu kan, sekarang yang lagi ramai dikatakan kemudian ternyata tetap dinaikkan 12% tapi disebutkan untuk barang-barang yang sangat mewah. Yang jadi pertanyaannya, benar nggak di lapangan PPN itu hanya untuk barang-barang mewah, gitu kan? Barusan mungkin pendengar setia Raiful dimendengarkan di berita tadi barusan ya, katanya hanya barang mewah, tapi pada faktanya tidak hanya barang mewah pun ternyata sudah tersistem dengan 12% naik, begitu kan. Nah, ternyata memang pajak pertambahan nilai atau PPN ini diterapkan pada hampir semua barang dan jasa yang diperdagangkan. Kemudian akan memberlakukan itu baik pada orang kaya maupun pada orang miskin. Jadi di mata pajak PPN itu setara, membayar pajak itu sama antara orang kaya dengan orang yang miskin. Ini yang kita katakan tadi, gimana mau dikatakan bisa adil? Kalau tarif pajak penghasilan oke, mungkin tergantung penghasilannya. Nah, kemudian kita katakan juga dalam sistem ekonomi kapitalis, begitu kan, fakta sampai dengan hari ini, gitu kan, sangat kompleks, gitu kan, masalah terkait dengan aturan-aturan pajak kadang-kadang berubah, kadang juga masyarakat susah memahaminya, tidak mudah bagi mereka juga untuk membayar pajak tersebut. Bahkan dikatakan dalam salah sebuah tulisan bahwa keinginan masyarakat untuk membayar pajak juga menurun seiring dengan tingkat korupsi di kalangan pejabat tinggi di pemerintahan.
Jadi mereka mengatakan, jadi kalau kami sibuk disuruh membayar pajak, harus orang bijak bayar pajak, mereka enak-enak aja korupsi, nah gitu kan. Dan kayaknya fakta ini pun di Indonesia juga dialami gitu kan. Jadi ada terjadi penurunan untuk mau membayar pajak karena perilaku dari para pejabat gitu kan. Kemudian dikatakan juga memang dalam sistem kapitalis pajak itu menjadi salah satu cara dari pemerintah untuk mengatur distribusi kekayaan. Jadi selain sebagai sumber penerimaan negara gitu kan, artinya memang tarif pajak itu lebih tinggi pada mereka yang punya pendapatan tinggi, lebih rendah pada pendapatan yang lebih rendah. Tetapi itu kan sudah kita bahas tadi ya, hanya pada pajak-pajak yang tertentu. Kemudian relatif jadinya kita katakan akan bisa adil terkait dengan kebijakan-kebijakan pajak tersebut. Kemudian dalam ekonomi kapitalis dikatakan juga alat pajak itu menjadi alat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengontrol inflasi. Ini juga nggak bisa kita terima. Kenapa? Karena fleksibilitas tarif pajak itu sebenarnya sangat sulit sekali dikendalikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena perubahan tingkat pajak pun itu membutuhkan adanya perjanjian politik yang sangat rumit, begitu kan? Jadi artinya apa yang dia harusnya dalam teorinya dengan fakta di lapangan itu kan tidak bisa diterapkan oleh pemerintah dalam sistem kapitalis. Nah itu ya, jadi itu kita lihat bagaimana memang kalau kita bicara dalam sistem ekonomi kapitalis, keberadaan pajak itu seperti itulah peranannya, fungsinya dan sebagainya. Nah kemudian tentunya kalau kita bicara tentang pajak itu kan kaitannya nanti dengan adanya APBN gitu kan, anggaran pembelanjaan negara itu bagaimana, dari mana sumber dananya? Ternyata dalam sistem ekonomi kapitalis memang dikatakan bahwa pajak itu menjadi sumber dana terbesar APBN. Jadi dikatakan sebuah data dari BPS menyatakan bahwa pada tahun 2024 penerimaan negara dari berbagai sumber diproyeksikan mencapai 2.802 triliun rupiah ya. Pajak menghasilkan keuntungan terbesar dari target perolehan 2.309,9 triliun, naik 191 triliun dari tahun sebelumnya atau 82,4% dari total pendapatan negara. Nah sementara penerimaan yang bukan pajak itu menyumbang hanya 492 triliun kepada negara. Artinya memang lebih besar sekali sumber masukan itu dia dari pajak gitu kan, sampai dikatakan 82,4%. Nah kemudian tadi yang 492% triliun itu sebagai penerimaan bukan pajak itu masih dibagi-bagi lagi gitu kan. Ada yang dia dari penerimaan negara dari BUMN itu sekitar 3,1%, kemudian ada dari SDA, padahal kita tahu harusnya SDA kita Indonesia itu kan sangat kaya gitu kan. Ternyata sumbangan untuk penerimaan negara hanya 7,4% gitu kan. Kemudian sisanya 3% berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Kemudian sisanya ada 4,1% lagi penerimaan bukan pajak lainnya. Kemudian ada juga dari hibah sebesar 430 miliar juga akan menambah pendapatan. Jadi artinya di sini memang dalam sistem ekonomi kapitalis memang tidak aneh. Kenapa? Karena ternyata keberadaan pajak itu adalah menjadi sumber pendapatan yang utama gitu kan, dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan yang lain. Bahkan seharusnya kalau kita katakan Indonesia itu kan dengan sumber daya alam yang sangat kaya, kok bisa gitu kan hanya menerima sebesar 7,4% saja dari SDA. Jadi kemana gitu kan, kemana dibawa sumber daya alam kita yang sangat kaya ini? Kenapa itu tidak digunakan untuk sebagai sumber pemasukan bagi negara gitu kan, malah disibukkan dengan akhirnya rakyat yang terkena dengan pajak dengan berbagai varian yang sangat banyak, hampir semua dipajakin. Selama memang dalam sistem ekonomi kapitalis itu akan terus terjadi. Kemudian lebih parah lagi kita katakan dari APBN yang digambarkan tadi, setiap tahun APBN yang dikatakan dia di bawah sistem kapitalis itu, termasuk kita katakan di Indonesia sendiri dikatakan defisit anggaran. Artinya defisit itu kan antara pengeluaran itu berarti kan selalu lebih banyak daripada yang diterima gitu kan. Kemudian akhirnya apa? Anggaran negara juga berkurang dengan utang yang cenderung meningkat karena negara pun melakukan
hutang dengan negara yang lain itu cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi selain ada utang dari luar negeri sebagai sumber pemasukan negara, kemudian juga ada yang dikatakan utang domestik, itu yang merupakan misalnya seperti surat utang negara SUN itu ya. Nah jadi artinya di sini negara gitu kan, ini berdasarkan apa yang digambarkan oleh situs resmi dari Kemenak RI mengatakan, jadi apa sih tujuannya negara itu berutang gitu kan. Nah katanya gitu kan di situ disebutkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur. Jadi kedua utang itu, tadi kan ada utang luar negeri dengan utang dalam negeri itu dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian kenapa? Karena menurut asumsi dari pemerintah mengatakan bahwa di laman tersebut Indonesia itu kan dikatakan ketertinggalan infrastruktur, kemudian terkait dengan masalah konektivitas, sehingga tentunya untuk bisa memperbaiki semuanya itu membutuhkan biaya ekonomi yang tidak rendah. Maka itulah alasan terus melakukan penambahan jumlah utang, begitu kan kita katakan. Maka terakhir disebutkan pada Oktober 2024 Kemenkeu mengatakan bahwa APBN kita itu mengalami defisit sebesar 309,2 triliun. Itu ruginya sampai defisit sampai seperti itu gitu kan. Itu yang mengakibatkan alasannya maka terus melakukan peningkatan untuk mendapatkan hutang dari negeri-negeri yang lain. Nah, seperti itulah kita katakan gambaran dari dalam sistem ekonomi kapitalis. Makanya kenapa sampai dengan hari ini memang tidak bisa kita mengatakan bahwa negara harusnya hilangkan dong, nggak usah ada pajak. Nggak akan bisa selama memang sistem ekonomi yang diterapkan merupakan sistem ekonomi kapitalis. Pada faktanya memang dalam sistem ekonomi kapitalis APBN-nya itu memang dia pajak mendapatkan porsi yang sangat besar sampai melebihi dari 80% dari total pemasukan APBN. Itu yang kita katakan. Maka yang menjadi permasalahan utamanya sebetulnya kita tidak hanya membahas tentang hilangkan pajak, tidak akan bisa itu dihilangkan atau turunkan pajak dan sebagainya atau jangan naik pajaknya. Kita lupa bahwa keberadaan dari pajak itu hanya merupakan cabang dari pembahasan karena penerapan dari sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di tengah-tengah kita saat ini gitu kan. Nah kemudian sekarang kita lihat sebagai pembandingnya Islam, kita membahas dari awal bahwa mengatur bagaimana semua aspek kehidupan manusia. Artinya sistem ekonomi Islam itu pun ada dan dia bisa diterapkan dan sudah pernah diterapkan karena ada khilafah gitu kan, ada khalifah yang kita katakan yang menjadi pemerannya sebagai kepala negaranya untuk menerapkan sistem ekonomi Islam tersebut. Nah bagaimana khilafah membiayai negara? Jelas dikatakan bahwa dari kedua sumber yang tadi saya sampaikan sumber utamanya itu, bahwa khilafah membiayai negara itu bukan dari pajak dan bukan dari utang. Jadi jelas sekali secara kita katakan diametral, secara 360% lah gitu ya, berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Nah di sini saya ambil contohnya pendapat dari Zalum tahun 2003 menyatakan bahwa pos pendapatan APBN negara khilafah itu sangat berbeda sekali dengan yang kita katakan dalam sistem ekonomi kapitalis. Dikatakan yang pertama yang menjadi sumbernya itu kan dikatakan itu kan dia ada pada sumber penerimaan pada Baitul Mal gitu ya, Baitul Mal. Apa saja sumber penerimaan negara untuk kas Baitul Mal dalam sistem ekonomi Islam ini? Dari buku Abdul Qadir Jalum dalam buku Al-Amwal fi Daulah Khilafah ya. Beliau mengatakan yang pertama sebagai sumber penerimaan utama itu adalah sektor kepemilikan individu. Jadi ada yang namanya zakat, ada sedekah, ada hibah. Ini merupakan 3 sumber utama yang itu memang tidak boleh nanti kita katakan dicampurkan dengan pemasukan yang lain. Artinya gini, nanti ada bidang-bidangnya. Nah di bidang yang di pertama ini kan tadi ada sedekah, ada zakat, ada hibah gitu kan. Nah untuk zakat itu tidak boleh dicampurkan dengan jenis harta yang lain. Kenapa? Karena zakat itu kan punya aturan tersendiri dalam syariat Islam. Itu semua penerimaan yang pertama. Jadi kalaupun di situ ada zakat itu dibedakan dengan sedekah, dengan hibah dan sebagainya. Kemudian sumber penerimaan yang kedua dalam APBN dalam sistem khilafah itu bidang kepemilikan umum. Nah ini yang kita katakan SDA. Seperti adanya gas. Kemudian berarti kan gas itu berarti kan minyak bumi. Kemudian apalagi batu bara, jenis-jenis tambang yang lain misalnya emas, perak dan sebagainya. Kemudian juga kehutanan. Nah bidang kepemilikan umum ini itu juga menjadi sumber
penerimaan bagi Baitul Mal, di mana nanti itu dikelola oleh negara, itu semata-mata digunakan untuk kepentingan masyarakat gitu kan. Nah itu yang kita katakan bidang kebijakan umum. Jadi semua keberadaan tambang itu nggak kayak sekarang gitu ya. Mungkin ada yang terbaru, penuntut saya juga bisa melihat sangat viral itu ya, korupsi tambang itu ya, batu bara yang seperti episode dari sinetron gitu ya, berakhir dengan happy ending gitu ya, sampai muncul tuh di Instagram paket korupsi. Masya Allah, saya sampai kalau itu mungkin Mbak Lia juga lihat ya, sampai ketawa, sampai ada ini ya, kalau sekian triliun berapa yang dipenjara. Saya yang paling bawah aja lah, di penjaranya kan cuma berapa hari gitu ya, sampai seperti itu. Itu dalam sistem kapitalis memang hal yang wajar. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan umum yang seperti itu kan memang tidak boleh dikuasai oleh individu, oleh swasta, dikelola oleh negara, kemudian nanti digunakan sebesar-besar untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat secara umum. Tidak hanya yang muslim, semuanya masyarakat umum. Itu kemudian digolongkan ke yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, penerimaan dari Baitul Mal itu adalah dari bidang yang dikatakan dimiliki oleh negara. Jadi misalnya nanti ada istilah jizyah, ada kharaj, ada ghanimah, ada fa'i, ada unsur dan sebagainya. Nah, nanti di sini kita lihat dari sumber penerimaan yang tiga inilah nanti yang akan digunakan oleh negara itu untuk bagaimana nanti pembelanjaan dalam untuk memenuhi kebutuhan dari warga negaranya, untuk kebutuhan dari masyarakatnya gitu kan. Maka dikatakan di sini bahwa dari sisi sumber penerimaannya saja antara APBN yang ada pada sistem kapitalisme itu sudah berbeda dengan bagaimana APBN yang kita katakan dalam sistem khilafah, yang tentunya itu berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada As-Sunnah gitu kan. Nah demikian juga nanti kalau kita membahas bagaimana dari sisi pembelanjaannya gitu kan. Nah tentunya setelah diterima, maka tentunya penerimaan dari kas Baitul Mal itu digunakan untuk apa gitu kan. Nah terkait dengan pembelanjaan dalam APBN khilafah dapat dibuat itu pembelanjaannya itu dia tidak perlu harus melalui persetujuan dari majelis umat gitu kan, kalau dalam sistem khilafah. Artinya seorang khalifah itu boleh bagaimana dia menggunakan pembelanjaan terkait dengan penerimaan di Baitul Mal itu sesuai dengan syarat, tentunya prinsip dalam hukum syara, tidak perlu harus menunggu bagaimana persetujuan dari majelis umat. Artinya khalifah itu akan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemudian kemaslahatan bagi seluruh rakyatnya, dan khalifah dikatakan memiliki otoritas penuh untuk menetapkan berapa banyak dana yang harus dialokasikan untuk kepentingan seluruh masyarakatnya. Dan ini wajib berdasarkan hukum syara. Kan jelas nanti silakan pendengar saya bisa melihat dalam Quran surah Al-Hasr ayat yang ke-7 bahwa memang kenapa itu memang dia harus didistribusikan ke seluruh keperluan masyarakat, mencegah agar kekayaan itu tidak tertumpu pada orang-orang kaya saja. Maka tentunya di sini kita katakan dalam menyusun nanti anggarannya, pos-posnya, pembelanjaan itu posnya kemana saja, maka nanti di situ khalifah punya wewenang penuh. Tapi di sini kita ingat bahwa jangan kita pisahkan konteksnya satu paket ya. Khalifah yang kita bayangkan di sini dia punya hak otoritas penuh itu jangan dibayangkan tercampur dengan pemimpin masa hari ini yang rusak gitu kan. Artinya pemimpin yang dia tidak ada keadilannya, dia hanya mementingkan urusan individunya, keluarganya, golongannya, partainya. Tapi khalifah dalam konteks khilafah itu adalah seorang yang memenuhi persyaratan sebagai seorang pemimpin yang adil, dan dia memang hanya menerapkan berdasarkan kepada hukum syara gitu kan, bagaimana dia menentukan pos-posnya itu. Jadi ini jangan tercampur antara kita bicara tentang sistem khilafah dalam Islam, kemudian kita tercampur dengan pemimpin-pemimpin yang ada pada sistem demokrasi kapitalisme hari ini gitu ya. Nah, bagaimana penentuan pos-pos anggaran itu yang akan dilakukan oleh khalifah? Ada 6 prinsip yang harus dipenuhi oleh seorang khalifah dalam menentukan pos-pos anggaran pembelanjaan. Pertama, harta zakat di kas Baitul Mal sebagaimana ditunjuk dalam Al-Quran harus disalurkan hanya kepada 8 asnaf yang berhak. Ini buktinya bahwa berdasarkan kepada syarat. Jadi tidak boleh harta zakat itu nanti diberikan kepada yang selain 8 asnaf. Jadi negara punya aturan nanti yang melihat betul-betul yang 8 asnaf ini saja yang berhak mendapatkannya. Ini jangan dicampurkan dengan hari ini ya. Kalau hari ini itu kalau sudah giliran bagi-bagi ngaku-ngaku orang miskin gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah nggak lagi bagi-bagi zakat, nggak mau dikatakan orang miskin. Dalam Islam kan tidak diperbolehkan
seperti itu. Tapi jelas nanti hanya diberikan kepada asnaf. Dan kita ingat bahwa pernah pada masa satu kekhalifahan Abdul Aziz itu kan digambarkan bagaimana tidak ada satupun warga negaranya itu yang berhak untuk mendapatkan zakat. Masya Allah, berarti artinya di situ khalifahnya berhasil betul-betul mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Itu hanya pernah terjadi dalam sistem penerapan sistem Islam gitu kan, dalam sebuah sistem kekhilafahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pos pembelanjaannya itu bersifat tetap dan wajib untuk keperluan jihad dan memenuhi kebutuhan orang miskin dan fakir. Nah, ini pos yang berikutnya, yang prinsip yang harus dipegang oleh seorang khalifah. Jadi dia bersifat tetap dan wajib untuk keperluan jihad, kemudian untuk kebutuhan orang miskin dan orang fakir. Jadi nggak akan terlantar gitu ya yang namanya orang fakir, orang miskin dalam sistem ekonomi kita katakan yang diterapkan oleh khalifah dalam sistem kekhilafahan Islam. Kemudian yang ketiga prinsipnya, Baitul Mal harus membelanjakan uang secara tetap untuk membayar pegawai negeri. Berarti sekarang kayak ASN lah gitu ya. Jadi Baitul Mal itu punya pos khusus membelanjakan, membayar pegawai negeri, hakim, tentara dan lainnya yang bekerja untuk kepentingan negara. Jelas dia ada aturannya. Kemudian prinsip yang berikutnya yang keempat, adanya pos wajib yang bersifat tetap untuk membangun sarana kemaslahatan rakyat yang wajib, dan jika tidak ada, rakyat akan menderita. Contohnya, misalnya apa posnya ini untuk pembangunan jalan, kemudian jembatan, sekolah, rumah sakit, kemudian sistem air bersih, masjid dan sebagainya. Ini prinsip yang keempat. Artinya dengan adanya prinsip yang keempat ini tidak akan terlantar yang namanya kemaslahatan rakyat. Semuanya dia tersedia. Jalan juga, pembangunan jalan yang kita katakan yang ya tidak seperti fakta hari inilah gitu ya. Kemudian jembatan, kemudian sekolah dan seterusnya. Kemudian prinsip yang kelima, pos pembelanjaan yang harus dipegang kuat oleh seorang khalifah adalah pos pembelanjaan wajib yang bersifat sementara. Misalnya apa? Membantu korban bencana alam. Kemudian misalnya butuh adanya mitigasi begitu kan, kemudian seperti gempa bumi, kemudian paceklik, banjir, angin topan dan sebagainya. Pos itu khusus nanti digunakan kalau terjadi hal-hal yang seperti ini gitu kan, terjadi musibah-musibah yang ada di luar kendali manusia. Kemudian yang terakhir yang keenam, prinsipnya adalah anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas kemaslahatan rakyat tidak wajib, yang berarti bahwa fasilitas tersebut hanya akan menjadi penambahan saja dari fasilitas yang sudah ada. Dia tidak akan membahayakan rakyat. Misalnya dia sudah menjadi masjid yang kedua, sudah menjadi masjid yang ketiga, sudah ada masjidnya gitu kan, itu nanti dia juga ada yang keenam sebagai, mungkin kalau sekarang kayak kayak biaya cadangan gitu ya. Nah, artinya di sini dari keenam prinsip ini tergambar bahwa dalam Islam itu seorang khalifah itu diberikan kekuasaan penuh untuk menentukan pos-pos pembelanjaan tersebut, tetapi tetap tidak boleh keluar dari keenam prinsip ini, di mana keenam prinsip ini merupakan gambaran dari yang dia tidak boleh bertentangan dengan syarak, sesuai dengan kita katakan sebagai hukum asalnya bahwa seorang khalifah itu dikatakan adalah sebagai pengurus rakyatnya. Bagaimana dia harus bisa memenuhi semua urusan dan semua kebutuhan rakyatnya. Maka dia gunakanlah keenam prinsip ini berdasarkan dengan apa yang sudah kita bahas tadi dari pembiayaan ataupun penerimaan yang sudah didapatkan di dalam Baitul Mal tadi. Nah, nanti baru kita lanjutkan berikutnya bagaimana sebetulnya Islam membahas ataupun memperbincangkan tentang yang namanya pajak ataupun doribah dalam pandangan sistem ekonomi Islam. Kita lanjut lagi pendengar muslim Anda berada. Jadi tadi itu sudah kita bahas tentang bagaimana gambaran penerimaan APBN dalam sistem ekonomi dan kita katakan diterapkan oleh khilafah. Kemudian demikian juga dengan pos-pos pembelanjaannya dengan 6 prinsip yang harus memang dimiliki, yang harus diterapkan, yang harus dipegang oleh khalifah di dalam menentukan pos-pos pembelanjaan dari anggaran yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya kan, sebetulnya dalam Islam itu ada nggak sih yang namanya pajak? Dalam bahasa Arab dikatakan itu dengan doribah gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dalam pandangan sistem ekonomi Islam, hukum asal dari pajak itu dikatakan hukum asal menarik pajak dari rakyat adalah haram. Jadi jelas hukumnya adalah haram gitu ya. Akan tetapi hukum Islam telah menetapkan kondisi tertentu yang memungkinkan memang pemerintah itu mengenakan pajak kepada warganya. Pajak atau doribah
tersebut ditetapkan oleh khalifah jelas berbeda dengan pajak yang ditetapkan oleh negara kapitalis gitu kan, baik dari latar belakangnya, dari maksudnya maupun dari tujuannya. Nah, sekarang kita bahas apa perbedaan yang sangat mendasar antara pajak dalam sistem ekonomi kapitalis dengan pajak atau doribah dalam sistem ekonomi Islam. Pertama, doribah itu hanya dalam Islam ini ya, hanya akan ditarik dalam keadaan darurat. Karena tadi kan kita katakan hukum asal menarik pajak adalah haram. Ingat ya, ini merupakan hukum asalnya. Artinya bisa dia berubah gitu kan, tergantung kondisinya. Nah, ternyata berbeda dengan sistem ekonomi Islam dengan kapitalis yang sudah kita bahas tadi. Dalam Islam dia yang pertama ditarik dalam keadaan darurat oleh negara karena hukum asal pajak kan dikatakan haram. Nah, keadaan ini terjadi ketika harta di Baitul Mal tadi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan darurat rakyat, atau karena negara tidak memiliki cukup dana untuk mengatur urusan rakyat. Selain kondisi ini, penarikan pajak dianggap sebagai tindakan kezoliman. Itu yang pertama ya. Jadi dalam kondisi darurat dan memang kas negara betul-betul dikatakan kosong. Kemudian yang kedua, doribah dalam sistem ekonomi Islam ditarik secara selektif. Tidak semua individu dikenakan pungutan. Doribah hanya akan dikenakan kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang mampu dan berkecukupan. Orang-orang dikatakan yang ghani, yang kaya gitu kan. Itu menjadi pembeda yang kedua. Kemudian yang ketiga, doribah itu dianggap sebagai kontribusi tambahan dalam APBN khilafah, bukan sebagai kontribusi utama. Nah, sudah kita bahas tadi kan, kalau dalam sistem ekonomi kapitalis bahkan sampai melebihi 80% pajak itu merupakan sumber utama penerimaan. Dalam sistem kekhilafahan, sistem ekonomi Islam tidak, bukan sebagai kontribusi utama. Kenapa? Karena negara hanya akan memungut doribah tadi itu jika terjadi keadaan darurat gitu kan, seperti pada poin pertama tadi, yaitu ketika memang dikatakan betul-betul kondisinya itu Baitul Mal kondisi kosong gitu kan, sementara kebutuhan darurat rakyat itu membutuhkan pembiayaan untuk itu. Maka dikatakan di sini berarti pada poin yang ketiga ini artinya harta doribah itu berarti kan dia terbatas. Nah, sebaliknya dalam sistem ekonomi kapitalis, negara kapitalis menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Akibatnya akan banyak sekali pungutan yang harus ditanggung sehingga beban pembiayaan masyarakat dan industri akan semakin meningkat. Maka dikatakan di sini dalam sistem ekonomi kapitalis, pajak juga dikenakan atas semua barang. Tadi kita katakan pajak PPN tadi kan, kemudian juga transaksi dan jasa. Hal yang dilarang oleh hukum syara dalam sistem ekonomi Islam. Pungutan seperti ini merupakan bentuk kekerasan, merupakan penguasaan atas hak harta orang lain. Sementara Islam telah melarang seluruh bentuk kezoliman dan pelanggaran hak milik orang lain. Nah, ini kita katakan maka dalam sistem Islam itu memang kalaupun ada dia doribah, tapi sangat berbeda lebih dari 360% secara diametral kita katakan dari sistem adanya pajak dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, kemudian kalau sudah ada pajaknya, pos pembiayaan pajak itu dalam sistem ekonomi Islam untuk apa saja gitu kan. Nah, sekarang kita lihat pengeluaran yang dapat didanai oleh doribah ataupun pajak itu berbeda lagi dengan sistem kapitalis. Pertama, pembiayaan itu digunakan untuk jihad dan semua hal yang terkait dengan jihad. Artinya ini termasuk membangun pasukan yang kita katakan pasukan yang kuat, melakukan latihan militer, kemudian membeli peralatan militer yang canggih, kemudian untuk bisa menggentarkan dan menghancurkan musuh. Karena kita tahu kan dalam sistem Islam itu dikatakan dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-41 kan bagaimana harus mempersiapkan pasukan yang betul-betul bisa menggentarkan musuh begitu kan. Jadi yang pertama, pos dari doribah itu untuk itu, pembiayaan jihad dan semua yang terkait dengan jihad. Yang kedua, pembiayaan industri militer dan pabrik penunjangnya yang memungkinkan negara memiliki industri persenjataan sehingga jihad sangat terkait dengan industri militer. Itu yang kedua posnya. Kemudian pos yang ketiga dari doribah dalam sistem ekonomi Islam, pembiayaan untuk fakir miskin. Tadi kan sudah dibahas di awal bahwa kalau negara Baitul Malnya itu kosong, kemudian membutuhkan biaya untuk kebutuhan darurat dari rakyatnya, untuk pembiayaan untuk fakir miskin. Kenapa? Kalau sampai tidak dibiayai tentunya akan lebih fatal akibatnya. Maka doribah itu digunakan hanya untuk pembiayaan untuk fakir miskin. Kemudian yang keempat, pembiayaan untuk membayar pegawai, tentara, hakim, guru, dan orang lain yang bekerja untuk kepentingan umat. Mereka berhak mendapatkan
kompensasi kan dari Baitul Mal atas pekerjaan mereka. Tidak peduli mereka memiliki harta atau tidak, pembayaran gaji mereka adalah kewajiban dari Baitul Mal. Nah, ini digunakan. Dan juga kalau misalnya kas negara kosong kan, Baitul Mal kosong, maka nanti dikenakan pajak dari para orang-orang kaya, tapi digunakan yang keempat untuk membayar para pegawai, tentara dan sebagainya, karena mereka memang bekerja untuk kepentingan umat, untuk kepentingan negara. Pos yang kelima, pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat yang keberadaannya sangat penting dan akan mengancam masyarakat jika tidak dibiayai. Jadi misalnya Baitul Mal lagi kosong tapi ada jalan yang rusak, kemudian sekolah, universitas, rumah sakit dan sebagainya. Maka di situ pembiayaan dari pajak itu digunakan untuk kepentingan ini. Maka di sini kita katakan tidak peduli Baitul Mal memiliki harta atau tidak, pembiayaan untuk urusan seperti ini bersifat tetap. Jadi ketika sarana tersebut dia tidak ada dan itu menimbulkan bahaya buat masyarakat, maka negara bahaya buat negara, buat masyarakat kita katakan, maka negara berkewajiban untuk menghilangkan bahaya tersebut dengan melakukan adanya pajak kepada orang-orang yang kaya tadi gitu kan. Kemudian yang keenam, dana untuk bencana alam, keadaan darurat seperti tanah longsor dan sebagainya. Pembiayaan juga akan bersifat tetap, harus dilakukan oleh negara. Terlepas dari keadaan mau ada harta atau tidak dalam Baitul Mal, maka negara kan tadi mewajibkan pajak. Nah, artinya di sini kita katakan dari beberapa gambaran tentang pos dari keenam pos ini, kemudian tadi ditambahkan dengan dari mana pembiayaannya, keberadaan dari pajak itu kan berarti dalam sistem ekonomi Islam itu dia tidak tetap gitu kan. Beda tadi dengan kalau kita bahas sistem ekonomi kapitalis, dia dibutuhkan pada kondisi-kondisi yang tertentu. Dengan 6 kondisi yang tadi sebagai pembayaran tetap, tidak boleh ada alasan negara untuk tidak memenuhi kebutuhan rakyat tersebut, maka mau tidak mau negara mengajukan adanya kewajiban pajak, tetapi tadi kan dia selektif, hanya kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang dikatakan mereka orang-orang kaya, tidak kepada semua masyarakatnya. Kenapa? Karena di sisi yang lain negara tidak boleh melalaikan keenam pos tadi, karena akan mengakibatkan bahaya kesengsaraan baik pada rakyatnya, kita katakan pada masyarakat, bahkan pada negara. Jadi sudah sangat jelas kita katakan bagaimana gambaran Islam itu tentang pajak. Walaupun dikatakan memang dia hukum asalnya adalah haram, tetapi dia boleh dikenakan oleh negara kepada rakyatnya, tetapi kan sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Mau kaya, mau miskin, mau gimana pun semua dipajak, gaji dipotong pajak, ini dipotong pajak, belanja dipotong pajak dan sebagainya. Karena itulah yang terjadi suatu keniscayaan dalam sistem ekonomi kapitalis, dan berbeda dengan sistem ekonomi kita katakan dalam Islam terkait dengan masalah pajak tersebut. Tetapi yang paling penting lagi tadi kuncinya adalah bahwa keberadaan pajak itu jangan pernah kita lepaskan dari di mana dia posisinya. Ternyata kan dia merupakan bagian dari sistem ekonomi kapitalis gitu kan, yang dalam sistem ekonomi kapitalis memang keberadaan pajak itu menjadi suatu hal yang harus, karena dia menjadi sumber penerimaan utama gitu kan dari APBN dari negaranya. Maka tentunya bagaimana agar kita bisa menyelesaikan permasalahan pajak sekarang, jangan tinggalkan masalah pokoknya gitu kan. Artinya berarti sistem ekonomi kapitalis terkait dengan pajak itu harus kita bahas, harus kita telisik kembali, kita kaji kembali. Oh, ternyata permasalahan utamanya itu adalah karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalis yang itu bertentangan dengan sistem ekonomi Islam sebagai solusinya. Nah, jadi itu saya kira Mbak Lia di sini juga dengan berbagai obsesi di mana Anda berada, bahwa ternyata memang sangat rinci sekali Islam itu membahas tentang sistem ekonomi, dan itu akan bisa kita terapkan memang di bawah sistem pemerintahan yang kita katakan berdasarkan kepada sistem pemerintahan Islam yang kita kenal dengan penyebutan khilafah Islamiyah, dan pemimpin yang kita katakan dengan istilah seorang khalifah ataupun seorang imam yang menerapkan sistem ekonomi tadi. Tentunya tidak bisa juga kita lepaskan adanya sistem-sistem yang lain ya, nggak hanya sistem ekonomi, ada politik, ada pertanian, ada apalagi pergaulan sosial dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita gambarkan pada hari ini itu bisa menjadi suatu pencerahan buat kita, tambahan ilmu buat kita, bahwa ternyata Masya Allah Islam itu dikatakan syamil dan kamil, dan membahas sangat rinci tentang bagaimana sebetulnya Islam membahas tentang keberadaan dari riba ataupun pajak tersebut. Jadi pendengar yang saya berada dan juga Roy FM, jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini bahwa kalau kita bicara tentang pajak, memang pajak
ada dalam pengaturan ekonomi Islam, tetapi sangat berbeda secara diametral 360% dari pajak yang ada saat ini. Dalam Islam, pajak hanya diterapkan secara insidental dan hanya ketika kas negara membutuhkan backup keuangan, kondisi Baitul Mal kosong. Kemudian pajak juga bukan pungutan bersifat abadi, dan keberadaan kas negara dalam kalau kondisi normal maka tidak ada pajak, dan pajak itu harus dihentikan. Kemudian kewajiban pajak itu hanya diwajibkan kepada orang muslim laki-laki dan yang kaya gitu ya. Berbeda dengan fakta hari ini, semua orang itu mau miskin mau kaya itu berlaku pajak dan seumur hidup gitu kan dalam sistem ekonomi kapitalis. Kemudian yang kedua, penguatan keuangan negara tidak lain dengan tidak haruslah dia harus tunduk kepada syariat Islam. Artinya pengelolaan keuangan negara, penerimaannya, pembelanjaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Sudah kita bahas tadi, ada prinsip dari seorang khalifah, ada 6 prinsipnya, kemudian ada 6 juga tadi sumber penerimaannya. Kemudian bagaimana pengaturan yang terbaik dan memastikan bahwa semua kekayaan alam, semua kekayaan negara itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, asal memang pemimpin yang khalifah itu memang menggunakan semata-mata untuk kepentingan dan untuk pengurusan rakyatnya. Artinya itulah yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau berlepas dari semua itu, maka yang ada adalah apa? Yang ada adalah hidup yang sempit dan kesusahan. Cukuplah satu ayat yang akan saya sampaikan di sini menjadi pengingat buat kita bahwa Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat yang ke-124, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa memahami dari satu ayat Allah ini saja bahwa bagaimana seharusnya kita harus menerapkan bagaimana sistem ekonomi Islam yang itu nanti akan bisa mendapatkan kita yang mendapatkan yang namanya kebahagiaan, ketentraman, dan kesetaraan hidup. Berbeda halnya kalau sebaliknya yang ada tadi dikatakan kemiskinan, kesengsaraan, kesusahan, dan kesempitan. Mudah-mudahan kita tertunjuk untuk mendapatkan pemahaman yang semakin benar dan semakin taat kepada Allah dan Rasulnya. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.